Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Maxel dengan NIM 23120091. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan user journey yang diberikan oleh klien kami, yaitu terkait dengan rekomendasi makanan. Untuk aktor yang pertama, kita memiliki pelanggan. Pelanggan tujuannya untuk adalah menemukan menu siap saji atau resep yang direkomendasikan berdasarkan kriteria untuk mereka, budget atau bahan yang dimiliki, dan menyelesaikan transaksi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada pencarian cerdas, yaitu aksi pengguna. Pelanggan mengakses halaman menu, memasukkan harga, dan mencari bahan sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu akan di halaman utama, yaitu halaman indeks. Kemudian fitur logika atau kritis, itu filter JS cerdas, itu menggabungkan dengan data tabel, menu, dan resep. Untuk hasil utama, daftar rekomendasi menu atau resep yang sesuai budgetnya. Untuk lihat detailnya, yaitu aksi pengguna, yaitu mengklik kartu menu atau resep yang direkomendasikan, kemudian akan diarahkan ke detail menu dan detail resep. Kemudian untuk aksi keranjang, untuk aksi keranjang, pengguna dapat menambahkan ke keranjang, tapi sebelum mereka melakukan check out, mereka harus melakukan login atau registrasi dulu. Dan untuk check out, yaitu pengguna atau pelanggan, dia mengklik tombol pesan sekarang di model keranjang, kemudian akan diarahkan ke proses check out. Untuk yang berikutnya ada riwayat pesanan. Pengguna atau pelanggan bisa melihat riwayat pesanannya atau apapun yang mereka sudah pesan. Kemudian aktor yang kedua ada penjual. Untuk penjual, untuk pendaftaran berbayar, yaitu aksi penjual memiliki role atau penjual saat mendaftar. Untuk halamannya akan masuk ke register dan akan diproses oleh proses register. Kemudian fitur atau logika, untuk kolom status pembayaran di set. Yang kedua ada pembayaran tertunda. Untuk aksi penggunanya, mencoba login berhasil verifikasi paspor. Berikutnya ada verifikasi dan aktivasi, yaitu penjual dapat dilakukan oleh admin secara manual setelah membayar di verifikasi. Berikut ada login dan akses, yaitu penjual melakukan login untuk dapat melihat dashboard penjual. Kemudian ada kelola menu. Nah, di dalam dashboard penjual itu kami menyediakan kelola menu untuk mereka dapat menambahkan atau merubah serta menghapus menu yang mereka inginkan. Untuk kelola pesanan, untuk penjual dapat melihat pesanan yang masuk, baik itu pesanan dari toko mereka atau dari toko orang lain. Kemudian untuk update status, itu untuk aksinya mereka mengklik tombol proses, kemudian akan ditandai dengan selesai. Untuk yang berikutnya ada aktor administrasi atau admin. Itu admin dapat melihat aktivitas penjual, kelola resep, kelola pengguna, survei pesanan dengan cek kontak. Untuk aktivitas penjual, admin dapat mengakses kelola pengguna dan memfilter status tertunda. Untuk kelola resep, admin dapat mengakses kelola resep untuk menambah, mengedit, atau menghapus resep komunitas. Berikutnya ada kelola pengguna. Menggunakan filter mencari pengguna, mengubah role, misalnya mengubah role dari statusnya aktif bisa menjadi nonaktif. Tujuannya tuh untuk jika penjual yang sudah mendaftar, yang sudah menjadi bagian di dalam website kami, jika sudah lewat dari batasnya, admin dapat menonaktifkan akunnya. Kemudian ada supervisi pesanan, yaitu
admin dapat mengakses lihat semua pesanan, tapi admin tidak dapat melakukan atau mengedit. Dia hanya sekedar melihat pesanan yang masuk saja. Kemudian ada cek kontak. Admin dapat melihat pesanan masuk dari formulir kontak. Misalnya seperti di halaman indeksnya itu kan ada kontak. Jadi kalau misalnya pelanggan yang ingin memesan lewat kontak, maka admin akan segera tahu karena kontaknya berhubungan dengan nomor admin. Untuk analisis SWOT-nya itu kategori atau kekuatan. Itu yang pertama ada filter rekomendasi cerdas, yang kedua duel fungsi konten, yang ketiga model bisnis berbayar penjual, yang keempat ada struktur multi row, yang kelima ada keamanan data dasar. Yang berikutnya ada kelemahan, ketergantungan pembayaran manual, kurangnya integrasi sosial, kompleksitas data, skalabilitas gambar. Berikutnya ada peluang, pasar lokal yang belum terjamah. Yang kedua ada tren masuk dari rumah, ekspansi regional. Berikutnya ada ancaman. Yang pertama ada persaingan platform besar, yang berikutnya ada tantangan logistik, yang berikutnya ada keamanan file upload, yang berikutnya ada tingkat retensi penjual. Sekian dari tugas saya sebagai analis. Berikutnya untuk penjelasan prototipe akan dijelaskan oleh teman saya, Aldi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prototipe kelompok kami, yaitu rekomendasi makanan di Kota Kupang. Di sini di bagian kanan ada modul login. Jika teman-teman sudah mempunyai akun, teman-teman bisa masukkan email dan password yang telah terdaftar. Jika belum, teman-teman bisa daftar atau membuat akun. Di menu beranda, cita rasa Kupang di ujung jari. Temukan rekomendasi menu siap saji atau resep yang sesuai budget dan bahan yang Anda punya. Di sini kita melihat rekomendasi. Temukan rekomendasi Anda. Gunakan filter di bawah ini untuk melihat menu atau resep yang Anda cocok. Sini teman-teman jika ingin mencari makanan, teman-teman bisa tekan makanan. Sini jika teman-teman mempunyai budget 20.000, teman-teman bisa masukkan 20.000. Dan jika teman-teman ingin makan nasi atau ayam, teman-teman bisa tekan menulis nasi, maka akan merekomendasi nasi kuning yang telah terdaftar. Jika teman-teman ingin minuman, teman-teman bisa masukkan budget yang teman-teman punya, maka rekomendasi minuman yang teman-teman butuh akan ada. Di bawah ini di sebelah kiri informasi kantor, alamat kantor kami Jalan Eltari nomor 123 Kupang NTT dekat Bundaran Tirosa. Nomor WhatsApp yang telah tertulis di sebelah kanan. Jika teman-teman ingin memberi masukan ke kantor kami, teman-teman bisa isi nama, email yang teman-teman punya dan pesan seperti ingin. Jika teman-teman kurang puas atau puas, teman-teman bisa memberi masukan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Sukri Kurniawan Kamahi. Pada proyek ini saya berperan sebagai seorang programmer. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan arsitektur sistem dari Rekom Makan ID atau Kupang Eats. Aplikasi ini menggunakan arsitektur client server berbasis web, di mana sisi front-end atau tampilan pengguna dijalankan di browser, sedangkan sisi back-end menangani logika bisnis dan pengolahan data di server. Ada 4 komponen utama dalam arsitektur sistem ini. Yang pertama yaitu front-end, yaitu bagian tampilan yang dibangun menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan JavaScript.
Disinilah pengguna dapat melihat menu makanan, melakukan login, menambah keranjang, dan checkout. Lalu yang kedua yaitu backend menggunakan PHP sebagai logika pemrosesan data dan koneksi ke database. Lalu yang ketiga database server menggunakan MySQL yang menyimpan seluruh data seperti pengguna, produk, pesanan, dan ulasan. Lalu yang keempat storage yang digunakan untuk menyimpan gambar, produk, dan bukti transaksi. Keempat komponen ini saling terhubung melalui HTTP request sehingga data yang dikirim dari front-end dapat diproses oleh back-end dan disimpan di database. Dengan struktur ini, sistem menjadi modular, mudah dikembangkan dan dapat diintegrasikan ke berbagai peran pengguna seperti pelanggan, penjual maupun admin. Berikut adalah flowchart alur kerja utama sistem. Proses dimulai dari pengguna membuka halaman Rekomakan ID. Pengguna dapat melihat daftar makanan atau resep, kemudian sistem memeriksa apakah pengguna sudah login atau belum. Jika belum, sistem menampilkan form login. Jika sudah, setelah login berhasil, pengguna dapat menambahkan makanan ke keranjang, mengisi data pembeli, lalu melakukan konfirmasi pesanan. Setelah pesanan dikirim, sistem menampilkan notifikasi bahwa transaksi berhasil dan proses pun selesai. Alur ini menggambarkan secara logis bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi dari awal hingga akhir. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan beberapa teknologi utama, yaitu pada aspek utama yaitu front-end menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan JavaScript untuk tampilan antarmuka yang responsif dan modern, dan juga untuk logika interaksi di sisi pengguna seperti filter menu, keranjang, dan notifikasi. Kemudian pada aspek kedua yaitu back-end menggunakan PHP untuk pemrosesan data di sisi server seperti login, CRUD, produk, dan proses transaksi. Kemudian pada aspek ketiga yaitu database menggunakan MySQL untuk penyimpanan data secara relasional. Seluruh teknologi ini dipilih karena ringan, mudah diimplementasikan, dan sangat sesuai untuk sistem web berskala menengah seperti Rekomakan ID. Rancangan teknis ini mendukung prototipe Rekomakan ID dengan cara menerjemahkan setiap kebutuhan pengguna dari user journey menjadi komponen sistem yang nyata. Flowchart menggambarkan urutan proses pengguna seperti login, memilih menu, dan checkout. Database dirancang agar setiap data pesanan dan pengguna tersimpan rapi dan saling terhubung. Arsitektur client server memastikan komunikasi data berjalan lancar, dan framework seperti Tailwind CSS serta PHP membuat prototipe tampil interaktif dan dinamis. Jadi secara keseluruhan, perencanaan teknis Rekomakan ID meliputi arsitektur sistem yang modular, alur logis yang jelas melalui flowchart, desain database yang efisien, serta teknologi yang saling terintegrasi dengan prototipe dan kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat berjalan stabil, mudah dikembangkan, dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna maupun penjual. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.